Bapak lakuin sampai semua warga tuh semarah itu sama Bapak? Apa jangan-jangan benar ya Pak? Bapak membunuh Syifa? Karena suaminya sendiri bilang Pak. Astagfirullahaladzim Mbak Bella. Sumpah, saya nggak tahu apa-apa Mbak. Alah Bapak nggak usah sok-sok istighfar kayak gitu Pak. Saya juga nggak sepenuhnya percaya sama Bapak. Dan kalau emang benar Bapak nggak salah, kenapa warga-warga nggak ada yang belain Bapak sama sekali Pak? Mereka semua itu kena hasutan Mas Brian Pak. Bapak yakin? Apa jangan-jangan benar Pak? Bapak itu genit dan Bapak sengaja tuh manfaatin lahan papa saya buat cari keuntungan sendiri. Iya Pak. Ngaku sekarang sama saya Pak, jujur aja. Bel, cukup Bel. Keterlaluan kamu. Gak boleh berprasangka buruk sembarangan seperti itu Bel. Satu hal yang harus kamu tahu Bel. Kadang orang yang baik karena dia sendirian, dia bisa terlihat jahat. Tapi orang jahat bisa terlihat baik karena mereka berkelompok. Lebih baik kamu sekarang pulang. Biar aku yang urus semuanya di sini. Yaelah, baru dalam pikiran. Datang udah dalam panggilan. Halo, Mas Satria? Halo Sekar. Sekar, tolong kamu kesini bawa ambulans ya. Alamatnya di perumahan Bukit Wangi Indah Blok D. Di sini ada korban tewas. Baik Mas, saya segera ke sana ya. Makasih Sekar. Mau kemana lu buru-buru? Bang, ada korban pembunuhan. Saya harus segera ke sana bawa ambulans. Gua heran zaman sekarang nih. Banyak benar pembunuhan. Syifa, aku gak nyangka kamu meninggal seperti ini, Syifa. Aku gak terima, Syifa. Nah, ini dia pembunuhnya nih. Pukul aja. Cukup. Dengarkan saya baik-baik. Kalau kalian masih memaksa dan ingin mencoba pakai cara kekerasan, saya akan kenakan kalian pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Juga ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dua pasal ini sudah cukup bagi saya untuk memenjarakan kalian semua. Dan saya harap beberapa warga di sini ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baju gua. Lu bang, enggak. Baik, kami ingin mengetahui semuanya untuk menjelaskan dari awal. Sejak kapan kalian mengetahui tentang penemuan jasad itu? Kami baru tahu tadi pagi Pak, sekitar jam 7-an. Karena beberapa warga pada ribut, katanya ada bau yang aneh di tempat sampahnya Pak Tono. Nah, ternyata itu Pak, jasadnya Mbak Syifa, istrinya Mas Brian. Padahal kita berencana untuk rapat Pak, untuk membahas soal tanahnya Mbak Bella. Mas Brian, Anda sempat bilang sesuatu tadi. Anda mencurigai bahwa Pak Tono sengaja membunuh istri Anda. Dan pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Anda bisa berasumsi seperti itu? Ya siapa lagi, Pak? Pak Tono ini musuh saya sama Syifa, Pak. Dia pembunuhnya, Pak. Kami mendapat laporan dari dokter forensik. Korban diduga meninggal pada pukul 2 ataupun 3 dini hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, sedang apa dan ada di mana kalian pada jam tersebut? Saya tidur Pak. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Jadi jam segitu masih sepi Pak. Mas Brian sendiri lagi di mana? Saya di rumah, Pak. Kebetulan sepupu saya lagi nginep juga. Namanya Linda. Dia bisa jadi saksi saya, Pak. Tapi pagi-paginya sekali, dia pulang, Pak. Karena dia nggak mau ikut campur masalah sengketa tanah itu, Pak. Artinya, Anda tidak mengetahui bahwa di depan rumah Anda sedang terjadi pembunuhan? Enggak, Pak. Karena istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Dan istri saya bilang mau pulang besoknya pagi sebelum rapat dimulai, Pak. Tapi saya nggak nyangka, Pak.
Saya nggak nyangka, Pak. Istri saya dibunuh, Pak. Istri saya dibunuh Pak Tono, Pak. Istri saya meninggal, Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa mungkin seorang pembunuh melakukan tindakan yang sangat ceroboh dengan cara membuang jasad orang yang dia bunuh di depan rumahnya sendiri? Bisa jadi kalau ada orang yang sangat membenci Pak Tono dan ingin Pak Tono dicurigai atau dianggap bersalah dalam kasus ini. Maksud Bapak apa ya? Jadi Bapak nggak percaya sama omongan saya, Pak? Karena apa, Pak? Jangan-jangan Pak Tono bayar Bapak? Iya kan? Pak! Pak Tono ini udah membunuh istri saya, Pak! Istri saya meninggal, Pak! Saya kesini karena saya melaporkan kepada kalian, tapi kalian semua tidak percaya! Dan, biar kami aja yang ngurus. Urus, cepat. Kenapa langit bergerak begini? Pak, sadar Pak. Ini saya Pak. Ada apa? Kenapa Bapak bisa jatuh di bawah kayak gini? Apanya basi, Pak? Apanya basi, Pak? Pak, bangun Pak, bangun, bangun. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pak, Bapak harus tenang Pak. Jangan teriak-teriakan kayak gitu Pak. Di sini nggak ada siapa-siapa Pak. Apalagi arwah. Nggak ada. Sumpah, Pak. Saya tadi melihat arwah basi, Pak. Sekarang saya minta sama Bapak untuk jelasin dan ceritain ke saya tentang kematiannya Syifa. Demi Allah, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Waktu itu, saya keluar rumah hanya mau melakukan sholat subuh di masjid. Tapi sepulangnya dari masjid, saya bingung mendapatkan Mbak Syifa ada di atas genteng. Sambil berhenti dengan kondisi wajah yang menyeramkan, Pak. Tapi tahu-tahu hilang. Saya tidak mengira kalau Mbak Syifa benar-benar meninggal. Baik, saya akan catat keterangan Bapak ini. Saya nggak ngerti kenapa saya dituduh membunuh Mbak Syifa, Pak. Pak, saran saya Bapak tetap di sini ya, untuk menjalani perawatan. Besok rencananya saya akan pertemukan Bapak dengan Nurse Brian. Roman-romannya ada arwah cewek nih. Hawanya marah banget nih dia. Di mana dia, Bang? Laki-laki genit. Buset dah, sembarangan aja lu ngomongin gua genit. Lu pikir gua siapa? Boro-boro kenal juga kagak gua sama lu. Ngapain gua genit-genitan sama lu? Pembunuh. Pembunuh? Gua pikir lu nuduh gua pembunuh. Tapi monjor ke sono dia. Ngapain lagi dia ke sono? Bukan abang kali. Ya bukan lah. Ngapain gua ngebunuh cewek kayak gitu? Model-modelnya bagus kagak. Wah, gua paling sebel ya sama cewek kayak gini. Main pergi aja nih arwah. Kagak ada sopan-sopannya. Bang, tapi kasihan arwah itu, Bang. Siapa tahu dia datang karena mau menuntut keadilan. Karena abang sendiri yang nyuruh saya membantu arwah. Tante, kenapa nih? Habis bensin? Nggak mungkin lah Tante, bensinnya habis. Orang aku selalu isi bensin full kok. Itu kenapa mogok coba? Ya aku juga nggak tahu Tante. Aduh. Sebentar. Halo? Udah aja. Tolong aku. Kenapa, Bel? Tante, ini yang nelfon aku Syifa. Aku hafal banget suara Tante. Sebelumnya juga dia pernah nakut-nakutin aku kayak gini. Tapi sekarang dia udah meninggal Tante.
Aduh, Bel, please. Kamu jangan nakut-nakutin tante ya. Gak mungkin loh, orang udah nggak ada terus nelfon kamu. Ini buktinya. Bel, kenapa? Kenapa yuk gerak sendiri ya? Goyang-goyang mobilnya, Bel. Pak Brian, lebih baik kita bersabar. Yang terpenting kita sudah memberikan keterangan kepada polisi. Kita serahkan kasus kematian Sipa kepada mereka. Pak RT, saya tanya sama Pak RT, gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Istri saya dibunuh sama Pak Tono, Pak. Gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Kasih tahu saya, Pak, gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Iya bener Pak RT. Apa yang dikatakan Mas Brian itu ada benernya juga. Sekalipun saya nggak percaya dengan kelakuan Pak Tono yang keji seperti itu terhadap Mbak Siva. Kasihan Pak RT Mas Brian-nya. Ya semoga aja Gung, Pak Tono cepet tangkap dan dipenjara karena udah ngebunuh. Rumah Pak Tono kayaknya ada yang mainin. Lampunya mati hidup. Iya. Saya jadi merinding. Apa ini ya? Itu dia. Nggak tahu Pak RT. Siva, kenapa kamu hantuin aku, Siva? Yang bunuh kamu itu Pak Tono, Siva, bukan aku, Siva. Aku akan buktiin semuanya, Siva, sama mereka. Kalau bukan aku pembunuhnya, Siva. Apa sih dia? Nggak tahu. Perasaan kita nggak ngeliat orang Mbak Siva dah. Iya. Ma, Bel, kalian ngapain? Satria, aku mohon sama kamu, tolong usut kasus kematiannya Syifa ya, karena ini mengganjal banget bagi aku, Satria. Iya, itu kasus emang kasus pembunuhan. Sejauh ini masih tahap penyelidikan. Iya, tapi aku aneh aja gitu. Kenapa Brian bisa sebenci itu sama Pak Tono? Soalnya dengan tingkah lakunya Brian yang sangat amat arogan, aku tuh agak-agak percaya gitu kalau Pak Tono itu orangnya ganjen, suka godain istrinya Brian. Di sini aku setuju sama kamu. Selama aku ketemu sama Pak Tono, orangnya baik kok. Dia juga nggak genit seperti tuduhan para warga. Makanya sekarang aku menyimpulkan menjadi dua hal. Pertama, kemungkinan warga terhasut sama omongannya Brian. Kedua, atau Pak Tono selama ini bersikap manipulatif. Sat, Mama mau kasih tahu kamu ya. Mama sama Bella itu dihantui sama arwah Syifa. Aduh, Mama takut. Iya Sat, benar banget, kamu harus percaya sama kita. Aku sama mama kamu itu ngalamin sendiri, aku dihantuin sama arwahnya Syifa. Gini ya, untuk sementara waktu kita nggak usah menyimpulkan apapun. Serahkan pada pihak kepolisian, karena kami nggak mungkin tinggal diam. Syifa keluarlah. Cerita sama aku sebenarnya apa yang terjadi. Syifa. Apain lagi tempat sampah segala. Laki-laki jahat. Gue yakin pembunuhnya itu lakinya si Syifa. Kasih tau deh sama Satria. Nggak bisa gitu, Bang.
Karena laki-laki di rumah itu bukan cuma suaminya aja, Bang. Tapi supir-supirnya juga. Ah, singkut. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak mungkin. Dari sekian banyak nomor telepon, masa nggak ada yang aktif satupun? Apa mereka sengaja? Mereka sengaja ganti nomor telepon supaya nggak bisa terdeteksi lagi keberadaannya sekarang. Jaksa Heru. Halo? Halo? Iya, selamat pagi. Benar dengan Bapak Jaksa Heru? Oh maaf, saya rasa Anda salah sambung. Salah sambung dia bilang. Jelas-jelas nomornya sama dengan yang tertera di kertas. Padahal jaksa ini penting banget. Satria? Mah? Satria? Ayo, Mah. Hei, kamu belum berangkat, sayang? Baru banget aku mau berangkat, Mah. Taruh. Mama mau minta tolong sama kamu, tolong dong. Kamu selesain kasus yang melibatkan tanahnya Bella, biar Bella tenang, ya? Ya, pasti, Mah. Aku ke kantor dulu ya, Mah. Oke, sayang. Hati-hati ya.